wa ahlahu wa mithlahum ma'ahum wallahu a'lam bishawab. Nastafid wa nastami' min syarhi Syekhina Al-Habib Ja'far. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, di sore hari ini kita berkumpul dalam majlis markatul Jumat. Ini kata Kiai Almarhum Zulkarnain. Ini kayak orang planet kita berikan seginian. Ini kayak orang planet kita berikan. Alhamdulillah, di sore hari yang penuh barakah, hari Jumat Sayyidul Ayyam, kita berkumpul di Sa'atul Fatimiyah, saat yang dipilihkan oleh Sayyidatuna Fatimah di dalam hadis Rasulullah SAW. Inna fi yaumil jum'ah la sa'ah ma da'am ahadun ma wafaqa ahadun bidu'a illa istujiba lahu. Di hari Jumat ada satu saat yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan, yang siapapun dari kalian, kata Nabi SAW, bertepatan dengan saat tersebut dalam doanya, maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun khilaf para ulama di dalam waktu tersebut, ada yang mengatakan ketika khatib di atas mimbar, ada yang mengatakan sebelum Jumat, ada yang mengatakan setelah salat Jumat, ada yang mengatakan asar yaumul Jumat. Yang diambil oleh Sayyidatuna Fatimah, yaitu asar setelah asar dari hari Jumat. Sebagian riwayat juga Rasulullah menganjurkan kita untuk banyakin salawat, di antaranya khususnya di hari Jumat setelah asar. Man shalla alayya ba'da al-asri jum'ah 80 marrah ghafarallahu lahu 80 sanah. Ghafarallahu lahu dhunubahu 80 sanah. Orang yang bersolawat atasku, kata Rasulullah SAW, di asar setelah asar hari Jumat 80 kali, maka Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya 80 tahun. Ini dari kemurahan Allah Subhanahu wa taala dan keunggulan Nabi kita Muhammad SAW. Umatnya diberikan amalan-amalan yang ringan, yang mudah, tapi mempunyai pahala yang berlipat-lipat ganda, bahkan menyaingi daripada umur-umur daripada umat-umat terdahulu. Yang tadi kita dengarkan bahwa para nabi, para rasul mendapatkan ujian berat, kesabaran tinggi. Wa yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hazzin 'adzim. Dan dapat derajat yang tinggi kecuali orang-orang yang bersabar setelah ujian. Rasulullah SAW, khuftu fillah ma lam yukhaf ahad wa uditu fillah ma lam yu'da ahad. Aku diberikan rasa takut di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak diberikan rasa takut itu kepada siapapun selainku. Dan aku diganggu di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala yang tidak didapati oleh selainku. Sabarannya luar biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan berbagai macam apapun yang dipikul oleh para nabi, para rasul dari umat-umat mereka. Lau ta'lamuna ma'alam la tabkuna katsiran wa la tabhakuna qalila. Kata Rasulullah SAW, kalau kalian tahu apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan menangis menjerit lebih banyak dan tertawa sedikit. Dikatakan oleh para ulama dari hadis tersebut bahwa Rasulullah dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang terjadi di umatnya, dan seluruh apa yang terjadi di kalangan para rasul, para nabi dan umat-umat mereka terjadi di masanya Rasulullah dan umatnya Rasulullah sampai hari kiamat. Dan itu yang diperlihatkan oleh Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah mengatakan hadis tersebut, kalau kalian melihat apa yang kulihat, yang kutahui,
saya kalian akan menangis lebih banyak daripada tertawa kalian. Dari tanggung jawab yang begitu hebat, yang begitu berat yang ditanggung oleh Rasulullah SAW. Derajat ahli tamkin dari pembesar-pembesar para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, terutama para rasul, para anbiya dan para aqtab, para mugarrabin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu derajat yang luar biasa setelah ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa taala. Naik derajatnya dari ilmu yaqin, ainul yaqin, haqqul yaqin, dari keyakinan berdasarkan landasan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, kemudian naik derajatnya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam hakikatnya Allah Subhanahu wa taala, naik ke ainul yaqin, naik ke haqqul yaqin. Kalau ainul yaqin dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, samar-samar para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala tentang alam-alam gaibnya Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Habib Abdullah bin Haddad di dalam kitab Risalatul Muawanah, yakun al-ghaib ka'annahu syahadah. Yakun al-ghaibu ka'annahu syahadah. Seolah-olah yang gaib-gaib itu nyata di depannya. Itu derajat ainul yaqin. Adapun derajat ahabbul yaqin, an yakuna al-ghaibu syahadah. Suatu yang gaib-gaib itu nyata di depan matanya. Tapi setelah apa? Setelah ditamkin oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah diberikan kekuatan yang luar biasa di dalam keyakinannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka ahlul adab dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak menceritakannya kepada sembarang orang, tidak membukanya kepada sembarang orang, karena mereka diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirahasiakan. Aladul ish ma'ahlil basair walal asrar illa liman saffas sarair. Senikmat-nikmatnya kehidupan dengan orang-orang yang diterangi basirahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada rahasia kecuali bagi orang-orang yang suci hatinya, suci basirahnya, suci rohnya, suci sirnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini derajat yang perlu kita prosesnya dari sekarang. Nah, kalau kita alhamdulillah digiring oleh Allah Subhanahu wa taala masuk dalam pesantren, ke dalam wadah ilmu, di dalam tempat menuntut agama Allah Subhanahu wa taala, kita pelajarin makna daripada iman, makna daripada keislaman, makna daripada keyakinan, makna dari cinta Allah Subhanahu wa taala, makna dari ma'rifat Allah Subhanahu wa taala, sampai nembus nanti dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus berjalan. Siru ila Allah urjan wa makasir wa la tanqadiru sihha fa inna intirar as-sihhati batalah. Kata Imam Atha As-Sakandari, berjalanlah kalian menuju Allah Subhanahu wa taala urjan wa makasir, patah-patah dalam keadaan cacat pun kalian berjalan. Jangan berhenti, mananya susah, berat, penuh ujian, penuh problem, penuh dengan kesalahan, penuh dengan khilafan, penuh dengan dosa. Jangan berhenti. Hanya yang berhenti orang-orang yang waliyadzubillah putus asa dengan Allah Subhanahu wa taala dan bisa mendustakan Allah Subhanahu wa taala karena dia merasa kadang-kadang juga sudah cukup baginya dia pemberian Allah Subhanahu wa taala. Amma man istaghna, amma dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى ما خلق الذكر والأنثى الناس عليكم مشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. Orang yang pelit, yang merasa kebaikan buat dirinya aja, pemberian buat dirinya aja, dan dia merasa cukup dengan apa yang didapetin dari Allah Subhanahu wa taala. Biasanya seperti itu orang kalau udah pelit, merasa dirinya doang yang udah dapat pemberian Allah Subhanahu wa taala.
ada yang cukup dengan duniawi yang sangat remeh, ada yang juga yang merasa dapat pemberian Allah dari makna pemberian luhur di dalam dirinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang-orang hebat nggak berhenti, dia nggak boleh merasa cukup dan dia nggak pelit dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Karena penyakit orang yang pelit, orang yang merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap dirinya, dia akan mendustai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kadzdzaba bil husna. Fasanuyassiruhu lil usra. Maka perjalanannya makin sulit dia untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang-orang yang hebat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin dibuka, semakin dia tunduk, semakin dia berjalan lagi, tahu banyak apa yang dia tinggalkan, banyak yang terlupakan, banyak yang terlewatkan, banyak yang hilang, sehingga gak pernah merasa dirinya cukup dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hakikatnya seorang hamba begitu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antumul fuqara ilallah, wallahu wal ghaniyyul hamid. Kalian ini orang-orang fakir yang selalu butuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu wal ghaniyyul hamid. Hanya Allah lah yang maha kaya, yang pantas mendapat segala macam pujian. Adapun manusia hamba, hakikat kedudukan yang paling tinggi untuk makhluk adalah hamba. Karena yang pantas menerima derajat kerajaan, kekuasaan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika disodorkan Rasulullah SAW, takuna nabiyyan malikan aw abdan nabiyyan. Rasulullah SAW memilih untuk menjadi abdan nabiyyan, rasulan, seorang hamba yang rasul, bukan seorang raja. Kata ulama, itu derajat yang lebih hakiki bagi seorang makhluk. Kalau dia ambil, Nabi SAW ngambil malik, itu nisbi, sifatnya bukan hakikat, itu nisbi, hanya maknawi, gak hakiki, majaz, perumpamaan aja. Karena haknya kerajaan, kekuasaan, kekuatan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun manusia kalau dikasih majaz, pinjaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, titipan dari Allah. Tapi ketika ngambil hamba, hakiki, haknya seorang hamba, dia menghamba dengan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita belajar menghambakan diri kita dengan Allah di dalam majlis, di dalam rumah Allah, di dalam tempat pesantren kita. Kalau kita tahu makna penghambaan kita sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai para malaikat merentangkan sayap-sayapnya untuk kita baru tahu tuh kedudukan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna. Sungguhnya para malaikat merentangkan sayap-sayapnya sampai kaum arifin malu dia melangkahkan kakinya, karena dia tahu ada sayap-sayap malaikat yang sedang membentangkan untuk dirinya. Merentangkan sayapnya untuk pelajar-pelajar ilmu, tentu ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu yang hakiki yang perlu kita langkahkan diri kita untuk menuju keridhaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ilmu macam, tapi Allah enggak namakan ilmu. Ta'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengetahui yang zahir dari kehidupan dunia, ilmu-ilmu duniawi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan ilmu yang hakiki. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Dan mereka tentang akhiratnya lalai, dia nggak pelajarin tentang ilmu agamanya, tentang ilmu-ilmu yang diwariskan oleh para anbiya, para rasul yang dititipkan oleh Rasulullah SAW. Innal anbiya lam yurithu dinaran wala dirhaman innama warathul ilma. Para nabi, para rasul tidak mewariskan harta, dinar dan dirham, melainkan mereka mewariskan ilmu. Ilmu yang mendekatkan dirinya dengan Allah, ilmu yang membuat rasa takutnya besar dengan Allah, ilmu yang membuka harapannya besar dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
ilmu yang bermanfaat, alladzi yaziduka khaufan billah wa qurban minallah, yang menambahkan rasa takut kita dengan Allah, menambahkan kedekatan diri kita. Kalau nggak ada itu, ilmu kita bumerang buat kita. Tambah ilmu, belajar, ibadah, masih sombong aja, masih jauh aja dirinya dengan Allah, berani-beranian tentang Allah, berani-beranian maksiat dengan Allah. Man yazdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Orang yang bertambah ilmunya, nggak bertambah jalan hidayahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nggak bertambah dirinya kecuali dijauhin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kesempatan diri kita untuk meniti jalan kita, untuk masuk derajat orang-orang ahlul yaqin. Ahlul yaqin li'ainihi wa lihaqqihi, ya Rabbi falhidna bihim ya Rabbana. Kata Habib Abdullah bin Haddad, ahlul yaqin li'ainihi wa lihaqqihi, ya Rabbi falhidna bihim ya Rabbana. Wala tarda bidun al-'aini manzilatan, wala tarda bidun al-'aini manzilatan. Orang-orang dulu hebat, dia nggak merasa puas kecuali sudah dibuka tuh alim gaib Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun bentuknya samar, nggak begitu jelas bagi mereka. Kalau masih belajar ilmu teori praktek aja, nggak ada yang berubah di dalam dirinya, nggak ada yang tersingkap di dalam dirinya, masih orang-orang daerah ilmu yaqin. Hatta dia mufassir, muhaddis, ahlu usul, usuli, kalami, tauhidi, orang ahli tauhid, orang ahli fikih, orang ahli hadis, orang ahli Quran, orang ahli tafsir. Kalau dia nggak menyampaikan dirinya untuk disingkap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalbunya, ruhaninya tentang alam gaibnya Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka masih derajatnya ahli ilmu yaqin. Sampai dibuka Allah Subhanahu wa ta'ala mata batinnya tentang kekuasaan Allah di alam gaibnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang rahasia penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap makhluk-makhluk, sampai derajat haqqul yaqin. Bagian mengatakan derajat yang tertinggi haqiqatul yaqin untuk Nabi kita Muhammad SAW. Itu satu-satunya yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa katanya? Karena Rasulullah melihatnya Allah langsung tanpa ada hijab dan dengan mata kepalanya langsung di masa hidupnya ketika saat Mi'rajnya. Adapun para rasul, para nabi nggak ada yang mampu, para malaikat sendiri pun nggak ada yang mampu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya makam Nabi kita Muhammad SAW. Beruntung kita jadi umatnya Rasulullah SAW. Nisbatnya kita kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai umatnya, udah keistimewaan, kemuliaan yang nggak bisa diukur dengan apapun. Karena yang terakhirnya kita masuk ke dalam surga mendahului para nabi, para rasul. Karena para nabi, para rasul disuruh tunggu Allah Subhanahu wa ta'ala sampai umatnya Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam surga. Suruh bawa umat-umat mereka, tunggu bawa umat-umat mereka masuk ke dalam surga. Tapi setelah selesai umatnya Nabi SAW, dan umatnya Nabi paling banyak softnya, di hari kiamat 120 soft, 80 dari umatnya Nabi SAW. Walaupun kalau kita lihat hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala merintahkan pada Adam untuk memasukkan dari keturunannya ke dalam surga. Tanya Nabi Adam, ya Allah, berapa banyak dari keturunanku masuk ke dalam surga? Dari 1999 ke neraka, 1 ke surga. 1 aja ke surga. Walaupun demikian kita paling banyak musuh berkat Nabi kita Muhammad SAW, berkat syafaatnya Nabi kita Muhammad SAW. Maka sangat pantas, sangat layak untuk kita berterima kasih, walaupun hanya sedikit yang kita bisa.
hanya sholawat aja dengan Nabi kita Muhammad SAW. Untuk membayar jasanya Nabi SAW, banyakin sholawat kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kekuatan untuk meniti jalan kita. Nah, karena perjalanan setiap manusia sesuai dengan prosedur yang Allah Subhanahu Wa Taala buat di dalam kehidupannya. Ada sutradaranya, ada skenarionya, udah tinggal jalanin Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita tinggal jalaninnya aja nih. Apa yang sudah dibuat skenarionya Allah Subhanahu Wa Taala, udah dirancang sutradaranya, produsernya. Kita tinggal jalanin aja nih kehidupan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ada yang makamnya sabar, ada yang makamnya syukur, ada yang makamnya wara', ada yang makamnya ikhlas, ada yang makamnya mahabbah, ada yang makamnya. Itu derajat ahlul yaqin. Yang pertama yang harus dititi jalannya taubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa taubat tidak bisa orang masuk ke dalam lingkaran jalannya Allah Subhanahu Wa Taala. Taubatul khawsa awwalu khutwatin lisalikina ilal himan amna'i. Taubat yang benar-benar murni adalah awal langkah seorang menuju kepada benteng Allah Subhanahu Wa Taala yang kokoh. Dari taubat nanti harus kita melatih diri kita dengan sabar, karena rintangan taubat banyak banget. Setiap kita pasti digoda dengan taubat ini kita dari satu keadaan dari satu tempat ke tempat sampai mungkin menggawa taubat, sampai dia dikuatkan di dalam dudukan taubatnya. Ada yang mungkin di maqam sabar, ada yang mungkin di maqam syukur, ada terus begitu. Ada yang mungkin di maqam kulli. Maqamatul yakin 10. Kedudukan orang-orang yakin di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ada 10. At-taubah, was-sabr, was-syukur, wal-khauf, wal-wara', wal-zuhud, wal-ikhlas, wal-mahabbah, wal-mahabbah, wal-tawakkal, wal-ridha. 10 kedudukan, dan setiap kedudukan perlu berjalan sampai dia diberikan kekuatan di dalam setiap keadaan dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah bitaufiq. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dengan kita. Nah, taufik yang pertama kali itu dorongan kita semangat dari rumah dikasih getaran yang luar biasa. Alhamdulillah kata Allah di dalam kitab Suluk Adabul Murid. Alhamdulillahilladzi yaghdifu fi qulubil muridina law'atan iradah. فيزعجهم إلى السلوك سبيل السعادة التي هي الإيمان والعبادة. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang naruh di dalam hati-hati seorang murid law'atan iradah, getaran-getaran keinginan, gejolak-gejolak keinginan. Fayuz'ijuhum ila suluki sabil sa'adah, yang menggerakkan mereka untuk menuju jalan kebahagiaan. Apa jalan kebahagiaan? Allati hiyal iman wal ibadah. Jalan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan iman dan ibadah. Iman perlu dasar amal, perlu dasar ilmu, baru naik imannya, baru naik kualitas keilmuan amalnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Beribadah juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa iman dan ibadah tidak akan bahagia seorang. Mau punya harta, mau punya kemewahan, mau punya apa, nggak ada iman, nggak ada ibadah, orang-orang kafir di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, na'udzubillah khalidina finnar, dia akan kekal abadi dalam api neraka. Habib Abdullah Haddad, ada yang sama sekali nggak dikasih Allah Subhanahu Wa Taala iman. Ada yang dikasih iman tapi ibadahnya kurang. Dia ngelawan Allah Subhanahu Wa Taala, dia masih bermaksiat. Mulfusaq, mereka orang-orang fasik.
Iman masih ada, masih mending. Kalau yang pertama nggak ada iman sama sekali. Yang kedua ada iman tapi apa? Masih maksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Yang satu kekal abadi di alam api neraka, yang satu mudah-mudahan Allah berikan jalan taubatnya dengan Allah, diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Ini saat-saat kita merintih sama Allah Subhanahu wa taala, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, munajat sama Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan jalannya kaum salihin. Kaum mugarrabin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaqad makanna alladziina walaqad makanna li Yusufa. Apa dari ayatnya? Wa kadzalika makanna li Yusufa fil ardh. Nabi Yusuf, ceritanya Nabi Yusuf, kita tahu berapa susahnya Nabi Yusuf. Dari kecil udah dibuangnya di dalam sumur, diangkut, dibawa ke tempat yang bukan keluarganya, bukan saudaranya, nggak dikenal, dijual, dibeli, terus digoda, hidupnya begitu berat, sampai Allah Subhanahu wa taala bikin prosedur skenarionya jadi wakil daripada rajanya. Karena dikamakan Nabi Yusuf. Tapi setelah ujian, setelah macam-macam problem masalah dilalui oleh Sayyidina Yusuf, masuk penjara, keluar penjara. Ya Allah bil afiyah insyaallah. Kita tak kuat dengan sabar. Jangan minta la tatlubu atau bersabar. Orang kalau melalui makam sabar berat ujiannya. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala syukur. Afiyah di kulli hal. La sa'altumullaha fas'aluhu afwa wal afiyah. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah untuk kita, diberikan keselamatan dan selalu dimaafin Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, berikan hidayah dan taufik selalu. Karena yang mahal adalah selalu dalam taufik dan hidayah. Asyan kull syan fi idamati taufik. Taufik syan. Lakin asyan fawqa syan dawamut taufik. Dawamut taufik. Kita dapat taufik aja udah suatu keistimewaan. Karena taufik mahal dari Allah SWT. Tapi yang lebih mahal dari itu semuanya kata Habib Haddad, dawamut taufik. Mudah-mudahan Allah berikan kita dawamut taufik. Lalu diberikan petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Inna mustafidin. Kita datang sebenarnya mau ngambil faedah dari Ustaz Salman, ingin belajar dengan beliau apa yang dia belum dapetin dari Markazul Lughah. Kita ingin ngambil sedikit-sedikit, niru-niru. Orang-orang kan paling gampang niru. Orang Indonesia terkenal tukang niru. Kita mau lihat cara beliau bikin sistem Markazul Lughah, tapi disuruhnya ngomong udah bawel banget gitu. Kebanyakan sirsar gitu. Orang-orang kalau udah kena mikrofon sirsar gitu. Terus aja nggak mau berhenti. Mudah-mudahan antum maafin saya. Mudah-mudahan kita semua dimaafin Allah Subhanahu wa taala. Nggak keluar, nggak tenggelam matahari di hari Jumat sekarang. Awal ba'dah, melainkan Allah Subhanahu wa taala angkat dosa-dosa kita, angkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, ditutupi kesalahan kita, diampuni dosa-dosa kita, orang tua kita, kerabat kita, famili kita, anak saudara kita, dan seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikan Allah Subhanahu wa taala petunjuk untuk dapatkan keridhaan Allah, keridhaan Rasulullah, kecintaannya Allah, kecintaannya Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam alhamdulillah. Jazakumullah khair. Masyaallah. Ya, tadi telah disampaikan bagaimana kita ya cara untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagaimana saya juga mau menambahkan sedikit dari apa yang disampaikan Habib, Sayyidi Syekh Ramadan Al-Buti pernah mengatakan dalam sebuah kajiannya, kalau kita pengen dekat sama Allah, ya, caranya banyak. Tapi yang paling minim yang bisa kita kerjakan adalah as-shalah.
Karena kebanyakan para salafus saleh, para ulama-ulama kita, para awliya Allah, yuftah alaihim barakat wa nafahatus shalah. Terbukanya barokah, terbukanya pemberian di shalah. Ya. Karena banyak orang dekat takarrub sama Allah bidzikir faqat wala tuksir shalah lianna salaf yukthiruna shalah wa dzikr ma'an. Para salaf kita salatnya luar biasa. Imam Junaid Al-Baghdadi 300 rakaat qabla fathid dukan. Ya, Imam Ali Zainal Abidin Al-Furuqah fi kulli lailah 1000 rakaat. Nah, maka kalau ada orang yang memperbanyak zikir tapi nggak memperbanyak salat, ada yang nggak seimbang dalam suluknya menuju Allah. Nah, dalam salat itu kata Syekh Al-Buti, ada 2 kalimat yang mesti kita tekankan dan kita khusyukkan dalam salat. Kalau kita nggak bisa semuanya, yang namanya manusia ya, kadang-kadang kita lagi salat lah ini itu dan sebagainya. 2 kalimat inilah yang disyarahkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya Madarijus Salikin yang merupakan kitab induk para ulama tasawuf. Ya, disyarahkan menjadi kitab Madarijus Salikin fi syarhi iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Intinya penjelasan makna iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ini 2 kalimat yang sangat penting, bahkan sampai kata fuqaha kalau ente sholat jangan sampai di 2 ini nggak fokus. Karena kalimat iyyaka na'bud kata Syekh Al-Buti maknanya adalah seseorang itu berazan hanya kepadamu. Kalimat iyyaka dalam bahasa Arab adalah taqdimul maf'ul ala fi'il wa fa'il. Asalnya apa? Na'buduka. Kemudian ditakdim iyyaka na'bud. Kata ulama nahwu kalau bisa ditakdimul maf'ul enggak boleh pakai ka. Jadi ka na'bud enggak boleh, harus iyyaka. Apa bedanya dengan na'budu dengan iyyaka na'bud? Kalau kita bilang sama istri kita, I love you. Aku cinta kamu. Ya. Berarti bisa jadi cinta sama bini yang lain begitu hadir. Tapi kalau kita bilang sama istri kita, only you. Ya, I love you gitu. Hanya kamulah yang kau cinta. Itu berarti nggak ada lagi yang kita cinta kecuali hanya itu. Maka kalimat iyyaka na'bud menunjukkan bahwasanya tidak ada sama sekali yang aku sembah, yang kami sembah. Berarti hanya kepada Allah. Nah kata Syekh Al-Buti maknanya azam. Jadi kalau kita pengen taqarrub sama Allah, munculkan azam dalam hati. Kalau kalimat haddad tadi lawatul iradah, munculkan keinginan di dalam hati. Karena apa? Karena ibadah kita, sujud kita, ruku kita semua adalah khalqullah, ciptaan Allah. Dan kita kata Syekh Al-Buti hanya diberikan ikhtiar oleh Allah. Kalau kita pengen dekat sama Allah, yang paling modal paling awal adalah azan dan tekad. Lalu yang kedua, setelah kita bertekad, wa iyyaka nasta'in. Kita minta kepada Allah, apa yang kita minta? Dawamat taufik. Kita minta kepada Allah taufik wa dawamat taufik. Ini berkaitan kalimat iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ya. Makanya ketika kita pengen sholat, azan dulu. Ya. Kenapa sih kok bukan dikatakan iyyaka na'bud kita ibadah? Karena kita ibadah itu sebab Allah dan taufik dari Allah. Karena kalau orang merasa ibadah karena dirinya, maka yang muncul adalah ujub dan takabur di akhirnya. Nah, maka dari itu kalimat iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, ya, ini merupakan kalimat pamungkas yang kalau bahasa kata ulama jangan sampai kita nggak khusyuk ketika mengucapkannya. Ya. Lalu yang kedua tadi dikatakan ya tamkin, ya, kita semua pasti pengen dekat sama Allah. Cuman macam-macam caranya. Sebagaimana kata Habib tadi, jangan minta sabar ya Allah. Dalam sebuah riwayat suatu hari sahabat berdoa, Allahumma rzuqna sabra, atau Allahumma nas'aluka sabra. Rasulullah jangan minta sabar. Sallallahu al-afiyah, minta ami Allah afiyah. Ya. Karena kita nggak sanggup dah. Ya, ada orang gitu diminta ami Allah, ya Allah, kayak hidup saya nggak ada ujian, kasih saya ujian ya Allah. Nekat. Pulang ngaji bannya bocor. Pulang ngaji bannya bocor. Udah tambal tabrakan. Itu baru minta sama Allah sabar. Maka jangan doanya Allahumma ja'alna minas sabirin. Ya, dikatakan dalam kitab Risalah Muawana, doa yang paling bagus apa yang doa Sabu Jagatnya? Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Ada kita tahu diri kita lemah, minta ampunan sama Allah, minta afiat sama Allah. Kecuali kata ulama dalam kitab Ihya, kalau ente sudah terkena musibah baru minta Allahumma inna nas'aluka as-sabra. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Itu doanya. Ya, jadi bedakan antara orang yang belum kena musibah sama yang udah kena musibah. Wa ba'da kulli mihnatin minha. Dan setiap ya, ada mihnah ujian adanya minha.
Ini kita dalam ilmu bahasa Arab ada namanya istiqaq kubro namanya. Itu dalam kitab Khosais Ibnu Jini dikatakan bahwasanya setiap kata bahasa Arab itu berkait. Ya, kayak contoh mar'ah, perempuan, mir'ah, cermin. Apa kaitan cermin dengan perempuan? Perempuan suka cermin. Minhah, pemberian. Mihnah, ujian. Apa kaitannya? Setiap setelah ujian pasti ada pemberian. Maka kalau kita sedang dilanda kesusahan, sedang dilanda musibah, baik itu pada diri kita, anak kita, istri kita, yakinilah setelah ujian pasti ada pemberian dari Allah. Cuma buat yang bersabar, ya. Udah sehat, kawan. Alhamdulillah, ya. Jadi jangan khawatir. Setiap apa yang hilang dari kita, bukan hilang tapi dipindah sama Allah. Nabi Ayub ketika kena musibah, dicabut sama Allah, istrinya, anaknya, keluarganya. Ditinggalkan, dipisahkan sama keluarganya, semua. Ketika Allah sudah lihat bagaimana kesabaran Nabi Allah Ayub, bahkan adabnya Allah biasa, ya Arhamar Rahimin, tak minta kesembuhan enggak? Allah kembalikan lagi wa atahu, ya. Allah kembalikan lagi wa atainahu ahlah wa mithlahu. Ya, itu yang kita kisahkan kemarin, kalau kita kehilangan sesuatu itu bukan hilang tapi dipindah sama Allah. Entar insyaallah Allah kembalikan lagi. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada sore hari menjadi bermanfaat buat kita semua, dan mudah-mudahan Allah tambahkan ilmu yang bermanfaat buat kita. Allah berikan kita istiqomah, dan juga Allah berikan taufik dan wadawama taufik wal hidayah. Mudah-mudahan kita doakan juga pondok Markazul Lughah semakin istiqomah, semakin berkembang, semakin barokah. Juga begitu juga pondok Habib Ja'far Darus Sofa wal Wafa. Mudah-mudahan Allah berkahkan, Allah luaskan, juga Allah berkahi anak-anak santrinya. Mudah-mudahan semua hati kita terkabul Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa bihaqil Fatihah, surah Al-Fatihah, karamatil Fatihah. Iftah lana abwabal khair, timlana bil khair waj'alna wal hadirin wa dhurriyyatina min ahlil khair, min ahli ilmi, min ahli salamah fid dunya wal akhirah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karihna kufra wal fusuq wal 'isyan waj'alna minal rasyidin. Allahumma arzuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba man yuhibbu amalan yuqarribuna ila hubbik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala lawwa ashrafna fatub alayna tawba tanzil likulli haba wastur lana al-awrati wa bilir'ati waghfir liwalidina rabbi wa maulidina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma'. Amin ya Rabbi isma' fadlan wajudan manna la bi'tisabi minna bil Mustafa Rasuli nawa bi kulli sudi salla wa sallam Rabbi alaihi adal habib wa alihi wa sahbihi idadatu suhbi walhamdulillahi fil badi wa tanahi walhamdulillahi fil badi wa tanahi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sebelum kita makan, mari kita bersalam-salaman. Sallallahu ala Muhammad sallallahu sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala
wasallam. Sallallahu ala Muhammad.